Shalom bagi kita semua, selamat bertemu dan selamat baku dapat kembali dalam pembelajaran berikut ini. Kita sudah mulai pembelajaran di pertemuan yang pertama dalam studi PL3 dari kitab sejarah. Maka lanjutan dalam kitab sejarah ini kita akan memulai dan membahas kitab Hakim-Hakim. Pada pertemuan yang pertama dari kitab sejarah kita telah membahas tentang kitab Yosua. Maka hari ini kita akan berbicara dan kita mempelajari tentang kitab Hakim-Hakim. Tetap semangat, tetap gembira, dan semangat belajar. Sekali lagi semangat belajar, jangan malas. Malas mendatangkan kebodohan dan kebodohan mendatangkan tidak ada berkat. Mari kita menjadi orang-orang yang hebat karena Tuhan ada dalam diri kita adalah Tuhan yang hebat. Hakim-Hakim dalam bagian dari lanjutan dari kitab sejarah di perjanjian lama sesudah kitab Yosua adalah kitab Hakim-Hakim. Kenapa dinamakan kitab Hakim-Hakim? Apa penyebabnya? Yosua adalah pengganti daripada Musa. Ketika Yosua wafat, maka tidak ada tokoh ataupun tidak ada lagi sama seperti Musa, tidak ada lagi pengganti daripada Yosua. Maka bangsa Israel tidak ada lagi muncul satu tokoh pemimpin yang sebesar Yosua, sebesar Musa, sehingga Israel diam dalam keadaan masing-masing. Apalagi setelah mereka mendapat tanah warisan, tanah pembagian, tanah perjanjian yang diberikan pada zaman Yosua setelah dibagi-bagi per suku-suku dari 12 suku Israel di luar dari suku Lewi. Maka mereka tinggal di negeri mereka. Tapi mereka ada tugas khusus yang tetap harus mereka yaitu disampaikan. Merebut tanah-tanah yang belum direbut pada masa zaman Yosua. Maka dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat ada perebutan-perebutan skala-skala peperangan yang kecil, tapi mereka tidak setia, tapi mereka tidak berhasil merebut itu semua. Dan ada satu kelalaian yang dilakukan adalah ketika mereka bertinggal di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, maka mereka merasa nyaman, maka mereka merasa berada di daerah yang sudah comfortable, mereka merasa sudah cukup dan semua dan segala macam, sehingga membuat mereka tidak lagi ingat pada perintah dan kehendak Allah. Mereka membuat mereka menjadi lupa, sehingga mereka mengurus dalam keperluan masing-masing. Tetapi yang paling pokok adalah ketika mereka dalam kenyamanan comfortable itu, masuklah pemahaman dari bangsa sekitar yang belum direbut. Budaya-budaya penyembahan itu mulai mempengaruhi orang-orang Israel. Mulai mempengaruhi di mana mereka tinggal. Sehingga mereka mulai ikut-ikutan. Mereka mulai kawin campur, mereka mulai tidak lagi menjaga kekudusan, mereka tidak menjaga lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, mereka mengikut Allah-Allah asing. Sehingga orang-orang Israel, Allah izinkan bangsa sekitar menekan mereka, suku per suku, di suku ini, di suku ini, di suku ini. Karena tidak ada lagi pemimpin nasional, hanya ada suku per suku. Tidak lagi muncul tokoh yang besar, tokoh berskala nasional. Tuhan izinkan itu, karena apa? Untuk membuat mereka sadar, karena mereka telah dipengaruhi dan telah masuk pada masa-masa yang mereka meninggalkan Tuhan. Pada waktu mereka berseru, pada waktu mereka mengangkat keluhan dan permohonan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka dan mengangkat satu pemimpin, dan pemimpin itu adalah hakim, dinamakan Hakim-Hakim. Ada 13 hakim kurang lebih, dan diangkatlah dan mereka memimpin perang sampai hakim yang terakhir yaitu Hakim Samuel. Dan pada waktu mereka diberikan hakim itu, mereka ingat
Tapi sesudah menang, lupa lagi. Dan balik lagi, berseru lagi, sehingga bolak-balik siklus ini terjadi. Inilah yang akan kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini dinamakan daripada para tokoh-tokoh Hakim-Hakim yang diangkat oleh Tuhan, yang membebaskan mereka dari tekanan-tekanan Bani Moab, Bani Amon, Bani-Bani sekitar. Dalam kitab Ibrani, kata Ibrani dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah Sobetin. Hakim-Hakim atau para hakim. Septuaginta menamakan dengan Kritai. Vulgata menamakan dengan Judicum. Bahasa Inggris dalam kitab Hakim-Hakim ini dengan menulis dengan kitab Judges. Oke. Penulisnya dikatakan ada Yosua atau nabi-nabi yang tidak dikenal, tetapi sumber banyak mengatakan tidak diketahui penulisnya. Ya, sumber penulis dari kitab Hakim-Hakim ini kurang diketahui secara pasti. Ada yang menduga Yosua, ada yang menduga nabi-nabi tapi nabi-nabinya tidak dikenal. Tema yang diangkat dari kitab Hakim-Hakim ini adalah kemurtadan atau murtad mereka menyembah kepada Allah asing orang Israel, dan akibatnya mereka, dan Tuhan mengirim hakim-hakim, yaitu sebagai pembebasan. Ya. Berikut tahun sekitar penulisan ini tahun 1050 sampai 1000 sebelum Masehi. Penulis ini tidak jelas, kurang jelas, tetapi dari kerangka waktu ini, kerangka waktu dari penulisan atau peristiwa ini, maka diperkirakan penulisannya terjadi setelah tabut perjanjian dipindahkan dari Silo pada masa Eli dan Samuel, yaitu Hakim-Hakim 18 sampai 31, Hakim-Hakim 20 ayat 27, dan dalam 1 Samuel 4 ayat 3 sampai 11. Dari ayat ini maka dicoba dan dilihat ada kemungkinan dan siapa yang penulisnya, mereka mencari sumbernya. Penulis yang sering menyebut masa Hakim-Hakim disebut juga zaman itu tidak ada raja. Pada zaman Hakim-Hakim belum ada raja. Ya, tidak ada raja. Ingat, dari Musa pemimpin orang Israel, Yosua, dan Yosua mati, tidak ada lagi pemimpin yang bangkit. Maka muncullah sifatnya lokal, tidak skala nasional, pemimpin-pemimpin itu. Dan pemimpin-pemimpin ini hanya konteksnya bagi suku ini, tidak secara 12 suku atau secara nasional. Ya. Dan dari dasar-dasar inilah maka dia didapatkan satu kesimpulan bagaimana keadaan atau siapa penulisnya. Dan fakta berikutnya mengatakan Yerusalem belum direbut dari suku Yebus, yaitu Hakim 1 ayat 21, dan dibandingkan dengan 2 Samuel 5 ayat 7. Dari ketiga petunjuk ini menunjukkan bahwa kitab ini diselesaikan sesaat sesudah Raja Saul naik takhta. Jadi sebelum Saul naik takhta, tahun 1050 sebelum Masehi, dan diperkirakan range waktunya adalah pada waktu Raja Daud menaklukkan Yerusalem. Jadi dari Raja Daud ke menaklukkan Yerusalem, kemudian sampai pada Saul naik takhta. Nah, jadi inilah kira-kira range waktunya, sehingga siapa penulisnya jadi tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut Talmud Yahudi mengaitkan asal-usul kitab ini dengan hakim yang terakhir, yaitu Hakim Samuel. Hakim terakhir, Hakim Samuel, adalah sifatnya berskala nasional. Dia dipercayakan dalam otoritas kenabian, otoritas kealahan. Dia menjadi pemimpin atau hakim orang Israel secara nasional bagi semua suku. Ya, oke. Kitab ini mencatat dan menilai masa para hakim dari segi perjanjian. Misalnya Hakim 2 ayat 1-5. Musa sudah menubuatkan, perhatikan dengan baik, sudah menubuatkan bahwa penindasan akan terjadi oleh bangsa-bangsa asing akan menimpa bangsa Israel
sebagai salah satu kutukan apabila mereka menyimpang dari perjanjian itu. Dalam Ulangan 28 telah dicatatkan, ya apabila tidak menyembah kepada Allah tidak, maka mereka akan menerima bagian kutuk. Musa sudah menubuatkan ini. Jadi tidak heran ketika orang Israel beralih tidak lagi menyembah kepada Allah Israel, maka kutuk dan maka mereka mengalami penindasan dan mereka berseru kepada Tuhan. Kitab Hakim-Hakim menggarisbawahi kenyataan bahwa nubuat tersebut terjadi dan itu dalam sejarah. Luar biasa. Tujuan kitab Hakim-Hakim dari dua sisi. Pertama dari sisi sejarah. Hakim-Hakim memberikan catatan seutama sejarah Israel di tanah perjanjian sejak kematian Yosua sampai kepada Samuel. Jadi dari segi sejarah, kitab Hakim-Hakim mencatat sejarah dari kematian Yosua sampai pada munculnya hakim yang terakhir yaitu Samuel. Itu dari sisi sejarah. Tujuan yang kedua dari sisi teologis. Maka kitab ini mengungkapkan kemerosotan rohani, kemerosotan moral dari suku-suku Israel setelah mereka menetap dan tinggal di negeri itu. Dan di dalam kitab ini kita akan baca dan kita lihat dampak-dampak yang jelas ketika moral mereka, ketika etika mereka, ketika rohani mereka merosot dan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapat dampaknya bagi mereka. Tanah pertanian mereka tanam, mereka harus mengirik gandum, mengirik anggur secara sembunyi-sembunyi. Mereka menanam tapi tidak bisa panen karena Bani Amon, Bani lain datang langsung ambil hasil panennya. Sehingga mereka melarat, kemiskinan dan semua itu terjadi. Akibat karena apa? Karena meninggalkan Allah. Mengikuti berhala dan itu adalah pelanggaran. Ingat, kekudusan menjadi standar dan penyembahan Allah menjadi standar bagi bangsa Israel. Itu dari sisi kitab ini, dari sisi dua sisi, yaitu tujuan kitab, sisi sejarah maupun sisi teologisnya. Survei kitab ini terbagi atas 3 bagian utama kalau kita melihat dari kitab Hakim-Hakim. Bagian yang pertama dari Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 3 ayat 6 mencatat kegagalan orang Israel untuk menyelesaikan bagaimana tugas yang harus mereka lakukan, yaitu menaklukkan negeri-negeri yang belum direbut. Dan dalam pasal 1 sampai pasal 3 ayat 6 ini mencatat juga kemerosotan iman rohani mereka, kemerosotan moral mereka dari kematian Yosua. Jadi dari setelah Yosua mati, mulai terjadi penurunan, degradasi kemerosotan iman dan kemerosotan moral. Bagian yang kedua, ada siklus kemurtatan, penindasan bangsa asing, perbudakan, mereka berseru kepada Allah di tengah-tengah kesusahan, maka Allah membela mereka. Muncullah nabi-nabi mereka itu. Ada cerita tentang Deborah menjadi bersama-sama dengan Barak menjadi satu tim, ya, satu regu. Ada Gideon, ada Yefta, ada Simson, ya. Simson dia cerita tentang Simson tentang Yefta, maka muncul tentang bagaimana Yefta merebut kemenangan dan nazarnya dia harus berkorbankan anaknya. Itu semua ada. Tapi mereka dipilih Allah, diangkat oleh Allah karena keluhan-keluhan orang-orang Israel yang telah mengalami penindasan yang kuat. Bagian yang ketiga dari survei kitab ini adalah menutup dengan kisah-kisah yang hidup dari zaman Hakim-Hakim yang menggambarkan betapa dalamnya kerusakan moral dan sosial yang diakibatkan kemurtatan rohani Israel. Kemerosotan moral ini tidak main-main. Karena penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah kekejian di mata Tuhan.
Penyembahan kepada Allah adalah sekaligus juga mengingkari kedaulatan dan kekuatan Tuhan. Mereka telah lupa bahwa Allah yang menentukan, Allah yang memilih, dan Allah yang menyertai, Allah yang memberikan kemenangan. Kitab Yosua kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di mana mereka meraih kemenangan-kemenangan dengan mujizat, dengan pertolongan yang ilahi, yang luar biasa. Mereka lupa semua itu. Dengan gampang mereka melupakan itu semua. Karena apa? Pengaruh sekitar, pengaruh bangsa-bangsa sekitar, pengaruh-pengaruh budaya sekitar, pengaruh kebiasaan-kebiasaan sekitar. Maka ini lingkaran dosa. Ada saya mencatat beberapa lingkaran dosa. Yang pertama, ya, lingkaran peristiwa yang terjadi. Karena mereka tidak ada keperluan, tidak menganggap Allah itu menjadi sesuatu yang bukan penting, mereka meninggalkan Allah dan menggantikan dengan negara ilah-ilah atau dari bangsa sekitar, bangsa yang kafir, mengambil kedudukan yang dimana mereka harus memprioritaskan Allah. Ada kata kafir di sini. Saya menggarisbawahi definisi kafir adalah orang-orang bangsa yang tidak menyembah kepada Allah. Saya percaya Alkitab dalam sejarah adalah bangsa yang menyembah kepada Allah, satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Allah adalah bangsa Israel. Bangsa yang lain tidak mengenal Allah, bangsa yang lain tidak ada satupun bangsa. Sekali lagi saya ingin tandaskan, tidak ada satupun bangsa pada waktu itu zamannya yang menyembah kepada Allah. Cuma hanya satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Allah itu, Allah yang memperkenalkan, yang membuat, yang menjelaskan, menyatakan dirinya dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, bahkan yang memimpin orang Israel, dan bahkan sampai pada mereka merebut tanah Kanaan. Jadi mereka geser Allah itu dengan Allah-Allah asing, dengan kebiasaan bangsa kafir. Karena apa? Karena rakyat berpikir, sudah hidup sejahtera dari duit, dari hasil tanam dengan apa semua. Hati-hati, justru kesejahteraan itu Tuhan rebut. Sehingga mereka tidak lagi merasakan kesejahteraan, mereka panen mengalami tidak mendapat menikmati panennya karena bangsa lain langsung rebut. Yang kedua, siklus yang terjadi apa? Penindasan. Allah meninggalkan mereka bukan karena Allah meninggalkan kemauan Allah sendiri, tapi kemauan mereka sendiri. Allah membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Bani Moab, Bani Amon, bangsa Filistin, bangsa Midian, semuanya berbalik menyerang dan mengambil dan menindas orang-orang Israel. Berikut, apa yang terjadi? Pada waktu mengalami penindasan, mereka mengakui kesalahan, dan mereka berseru berbalik kepada Tuhan, memohon pengampunan. Setiap kali mereka berseru kepada Tuhan memohon pengampunan, maka Tuhan mengampuni dan memulihkannya. Bagaimana cara Tuhan mengampuni dan memulihkannya? Yaitu dengan mengirimkan dan mengangkat hakim-hakim itu untuk menebus atau memimpin peperangan. Kirimlah hakim. Yang keempat, pembebasan. Seorang hakim muncul untuk membebaskan umat Allah. Tadi saya bilang ada 13, ada Gideon, ada Barak, ada dan semuanya itu. Ya. Ada Barak dan semua mereka, Simson, Yefta dan semuanya, ya. Tuhan kirim sebagai pembebas. Siklus yang berikut, yang kelima, mereka kembali setelah dibebaskan, tenang kembali, sejahtera lagi. Setelah mereka sejahtera lagi, kembali lagi dosa itu lagi mereka lakukan. Jadi siklus ini menjadi lingkaran dosa yang berulang-ulang. Ciri khas dari kitab ini. Ada 6 ciri khas kitab Hakim-Hakim. Yang pertama, kitab ini mencatat aneka peristiwa dari sejarah Israel yang bergolak di antara penaklukan Palestina dan permulaan zaman kerajaan. Kenapa zaman kerajaan? Di akhir dari kitab Hakim-Hakim ini mereka akan mengangkat seorang raja, yaitu Saul. Nanti kita bahas, ya. Ciri khas yang kedua adalah kitab ini menggarisbawahi 3 kebenaran yang sederhana namun sangat mendalam. Pertama, menjadi umat Allah berarti haruslah Allah yang menjadi raja, dan Tuhan
dari umat-umatnya. Itu yang pertama, kebenaran ini. Kalau kita mengangkat Allah menjadi Allah itu menjadi tempat kita menyembah, orang Israel harus menyembah, maka haruslah Allah yang harus menjadi raja. Ya, ini kebenaran yang harus kita lihat dari ciri khas kitab ini. Ciri khas yang bagian kedua yang menggaris tentang kebenaran, yaitu dosa selalu ujungnya akan menghancurkan umat itu. Setiap dosa, kelalaian dan kesalahan, setiap pelanggaran akan menghancurkan umat. Maka mereka mengalami penindasan. Kebenaran yang ketiga adalah ketika umat Allah merendahkan diri, mereka berdoa dan berbalik dari cara mereka hidup mereka yang jahat, dan Allah mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Ya, itu ciri khas kitab Hakim-Hakim yang kedua. Ciri khas yang ketiga adalah kitab ini menekankan bahwa setiap kali Israel kehilangan identitas sebagai orang yang menyembah dan hidup dalam perjanjian Allah, maka mereka akan masuk dalam lingkaran-lingkaran dosa, yaitu kekacauan rohani, moral, dan sosial. Dan akibatnya setiap orang ada hal yang itu, mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Garis bawahi dan perhatikan Hakim-Hakim 17 ayat 6. Akhir zaman menurut saya, dunia modern, orang berbuat menurut apa yang menurut pandangannya sendiri. Itu terjadi. Di Eropa gereja tutup, gereja dijual dan apa semuanya karena orang-orang berpikir tidak perlu Tuhan. Dan semua pandangan tentang Tuhan mereka berpikir tidak diperlukan lagi. Benar. Jadi ini pelajaran bagi kita. Hakim-Hakim 17 ayat 16. Garis bawahi. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga itu membuat mereka menjadi salah dan menjadi keliru. Ciri khas yang keempat, kitab ini menyatakan beberapa pola yang berulang kali dalam sejarah umat Allah. Yaitu, pertama, umat Allah tidak mempersembahkan seluruh hati mereka kepada Tuhan. Kasih mereka tidak taat, tidak kewaspadaan, tidak rohani yang tekun, hati mereka menjadi keras, tidak peka terhadap Allah, mengarah kepada kemunduran dan akhirnya murtad. Perhatikan itu. Berikut dalam ciri khas yang keempat, bagian yang B adalah salah slide itu. Allah panjang sabar dan manakala umatnya berseru dalam pertobatan, ia bermurah hati untuk memulihkan mereka dan membangkitkan orang-orang yang diurapi dikuasai Roh Kudus untuk membebaskan mereka dari hukuman dosa yang menindas. Jadi kebenaran yang berikut, Allah itu saya pikir sungguh luar biasa ya. Setiap kali mereka berseru, setiap kali mereka merosot iman, mereka melupakan Allah. Tapi ketika mereka menderita dan mereka berseru, Allah itu panjang sabar dan bermurah hati. Dan memberikan pertolongannya. Seterusnya. Kenapa ya? Sungguh luar biasa. Saya percaya ini karena Allah telah berjanji kepada Abraham. Kemudian, ciri khas yang keempat bagian C adalah para pemimpin yang diurapi, yang dipakai Allah untuk membebaskan umatnya seringkali menjadi rusak sendiri karena kekurangan yang mendasar dalam kerendahan hati, watak, dan kebenaran. Hati-hati para pemimpin. Contoh pelajaran tentang Simpson. Ya. Kenapa? Dan dia harus membayar harga yang mahal tentang hal itu. Dia harus mengalami kehilangan kekuatan dan pada saat akhirnya Tuhan memulihkan kekuatannya, itu pun juga menjadi akhir daripada hidupnya. Ciri khas yang kelima,
yaitu siklus utama dalam kitab ini meliputi murtad, penindasan, penderitaan, pembebasan. Semua siklus ini, ya. Siklus ini. Hakim-Hakim 2 ayat 11, Hakim-Hakim 3 ayat 7 jelas sekali Alkitab menuliskan dengan jelas. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Siklus ini terus berputar di seputaran ini. Yang terakhir dari kitab ini adalah kitab ini menyatakan bahwa Allah memakai bangsa asing yang lebih jahat dari Bani Amon, Bani Moab, Bani Filistin dan semua segala macam. Allah memakai itu sehingga muncul orang-orang hakim-hakim untuk membebaskannya. Dan hakim-hakim yang terakhir adalah hakim-hakim Samuel. Maka itu kita akan membahas pada pertemuan berikut, kita akan membahas secara khusus tentang kitab Samuel itu. Dan kita akan melihat tentang cerita tentang Samuel. Siapakah dia hakim yang terakhir ini dan apa yang dia lakukannya dan bagaimana dia memulihkannya, bagaimana kehadiran raja, nanti kita akan tunggu dan kita akan bahas pada pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pembelajaran kita. Shalom bagi kita semua. Amin.